Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa dan menemukan makna. Tsunami COVID-19 dan kiamat PKT-CS. Tsunami COVID-19 kembali melanda Tiongkok pasca pelonggaran tiba-tiba karena tekanan protes keras dari revolusi kertas putih. 80% 900 juta warga Tiongkok terinfeksi. CDC Tiongkok mengumumkan total 72.596 kematian dari Desember 2022 sampai 19 Januari 2023. Namun, angka itu cenderung underreported atau terlalu kecil. Fakta di lapangan, rumah sakit kewalahan menangani pasien yang membludak dan krematorium juga kewalahan dalam mengkremasi jenazah. Airfinity, sebuah perusahaan analitik yang berbasis di Inggris, memperkirakan kematian harian sebanyak 33.900 orang, yang kematian kumulatifnya 708.000 sejak 2 Desember 2022. Pertanyaannya, kenapa sebegitu parah kalau itu hanya karena varian Omicron? Profesor Michael Ming Xiaolai, seorang ahli mikrobiologi terkemuka dari Taiwan atau dikenal sebagai Bapak Coronavirus karena jasanya mengatasi wabah SARS pada tahun 2023, mempertanyakan varian Omicron macam apa yang begitu banyak membunuh warga Tiongkok kali ini. Varian BA52 dan BF7, varian Omicron yang banyak ditemukan di negara-negara selain Tiongkok, hanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas yang lebih ringan. Lai tidak bisa memastikan karena data PKT tidak dapat dipercaya, tidak jelas, dan tidak dipublikasikan. Pasti ada sedikit mutasi sehingga tidak bisa dilawan dengan kekebalan yang ada. Dr. Yan Limen, anggota lab rujukan H5 influenza WHO di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hong Kong, yang pernah melarikan diri pasca mempertanyakan asal-usul COVID-19, mengatakan tidak masuk akal bahwa varian Omicron yang sama bisa mengakibatkan wabah begitu parah di Tiongkok dibandingkan yang terjadi di seluruh dunia. Ia menemukan perubahan kecil pada subvarian Omicron yang dibawa oleh wisatawan Tiongkok ke Italia yang menyebabkan lokus pelarian kekebalan sehingga virus lebih merusak organ-organ vital manusia. Berapa jumlah korban sebenarnya dari gelombang wabah kali ini? Laporan resmi CDC Tiongkok diduga sangat underreported bila dibandingkan dengan analisis Airfinity paling tidak 10 kali lipat dari data resmi. Ada banyak hal meragukan dari data resmi. Pertama, banyak selebritas dan tokoh komunis yang menjadi korban. Mereka adalah warga negara kelas 1 yang punya privilege untuk perawatan di rumah sakit. Bila mereka saja tak tertangani, apalagi rakyat biasa. Menurut penghitungan di Epoch Times sejak akhir November, lebih dari 330 selebritas, pejabat, dan cendekiawan Tiongkok telah meninggal, termasuk dedengkotnya Jiang Zemin tewas. Menurut Wang He, seorang komentator urusan Tiongkok yang berbasis CIS, besarnya kematian mereka menunjukkan bahwa situasi pandemi COVID-19 saat ini di Tiongkok sangat parah, brutal, dan itu sangat berbahaya. Kedua, data rumah pemakaman menunjukkan PKT masih sangat kurang melaporkan jumlah kematian. Bagi PKT, jumlah korban tewas dari peristiwa bencana apapun, baik itu buatan manusia atau bencana alam, selalu diperlakukan sebagai rahasia negara. Rumah pemakaman Papausan Beijing adalah rumah duka dan krematorium terbesar. Dari 8 Desember 2002 hingga 12 Januari 2023, perkiraan konservatif berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa volume bisnisnya hampir 7 kali lipat dari rata-rata volume sebelum pandemi. Selain itu, masih banyak tumpukan jenazah yang menunggu untuk dikremasi. Seorang karyawan rumah duka yang diidentifikasi sebagai Mr. Lin mengatakan kepada The Epoch Times pada 14 Desember bahwa ada tumpukan kremasi selama seminggu, bahkan mobil menjadi kamar mayat sementara. Berapa jumlah warga, berapa jumlah korban sebenarnya? Hanya PKT yang tahu. Kalau kita mempertanyakan kembali sejak COVID meledak di Wuhan,
Berapa jumlah korban sebenarnya itu tetap menjadi misteri, karena PKT menutup rapat dan memperlakukannya sebagai rahasia ilahi dalam tanda petik. Beberapa waktu yang lalu, pemimpin spiritual Falun Gong, Mr. Li Hongzhi, mengatakan angka kematian akibat pandemi sudah mencapai 400 juta orang, dan pandemi akan berakhir setelah korban mencapai 500 juta. Menurut beliau, wabah datang untuk menarget anggota partai jahat yang telah banyak membantai para pengikut agama dan kepercayaan. Salah satunya adalah Falun Gong. Apa makna yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Kita sempat lega pandemi akan segera berakhir, tapi kita terperangah ketika di Tiongkok malah menggila. Inilah yang jadi bahan perenungan. Jangan-jangan memang benar bahwa wabah ini melanda karena para pendosa yang sudah tak bisa dimaafkan. Mengambil jarak dari para pendosa dan tidak ikut bersekutu dengannya adalah jalan terbaik untuk menghindari murka. Wabah harus dipandang sebagai api ilahi yang menyucikan dunia yang sudah penuh dosa dan karma. Jangan pernah coba-coba bekerja sama dengan kriminal dan pendosa PKT. Jika ini adalah momen kiamatnya, Anda akan membersamainya ke jurang neraka kehancuran. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Fakta Makna. Salam.